Paham, berarti kurang lebih sama lah ya, udah sangat amat memanfaatkan digital sih dari di Indo maupun Malaysia. Kan aku itu kan kayak, selalu lihat di media sosial itu kayak ospek, kalau di apa ya, ospek maba itu ya. Jadi aku melihat, jurang antara senior sama junior di Indonesia itu kayak terlalu jauh ya, Kak, ya. Kita itu harus kayak hormat banget ke senior gitu, harus sungkem gitu ya. Kalau di sini beda, kita itu, nggak harus gitu amat sama senior, cukup hormat antara satu sama lain, udah selesai tuh. Jadi mereka, eee, selalunya ngobrol itu memang lebih pada nasehat memang nggak ada jurang yang terlalu tinggi. Terus sama dosen juga kayak gitu, karena di sini yang akhirnya, dosen-dosen tuh jadi lebih ramah ke mahasiswanya, itu lebih dekat itu. Tapi yang penting di sini tuh ada aturannya kayak kalau kayak dosen itu pangkatnya itu profesor, jangan dipanggil doktor gitu. Jangan downgrade gitu ya, kalau dia prof, panggil prof, kalau dia dokter panggil dokter, sesuai dengan gelarnya. Appreciate lah. Iya, the lah. Cuman itu kan, tapi kalau di Indo kan cuman manggilnya kan kadang Pak, Bu, cuman itu aja kan. Tapi di sini yang dititik beratkan, mengapresiasi gelar. Dikit, ngerti. Kalau untuk Kak Hani sendiri ada nggak satu perbedaan yang Kak Hani rasa beda banget sama di Malaysia dan di Indonesia itu? Yang aku rasain yaitu tadi, aku ngerasain banget sih perbedaan antara di Indonesia dan di Malaysia. Kayak tadi katanya kalau di sini antara junior dan senior tuh ya udah sebatas menghormati aja gitu, dan ke dosen juga ya lebih nyantui lah istilahnya gitu ya. Dan aku ngerasain banget gitu, karena kemarin juga aku ngerasanya aku lumayan culture shock gitu. Jadi di grup itu kayak dosennya ngumumin sesuatu gitu, dan, yang lain tuh reaction-nya cuma, apa ya, oke, kayak gitu, reaction ini, reaction love gitu. Oh. Bener-bener sesantuy itu gitu. Sedangkan cuma aku satu-satunya yang reaction kayak gitu gitu. Dan itu kayak, oh ya ampun, sedangkan kalau di Indonesia tuh kayak hampir semuanya tuh misalnya dosen ngasih info apa, itu langsung terima kasih Pak, baik Bu, semuanya kayak gitu gitu. ya. Ya kalau di Malaysia tuh bener-bener lebih sesantuy itu, bahkan aku sama lecturenya juga bener-bener stiker apapun yang ya udah gitu, kita nyantui kayak lebih lebih kayak seperti temen tapi tetap menghormati gitu. Dan untuk junior senior juga, nah itu juga mungkin ya perbedaan yang itu benar sih. Sebenarnya waktu, zaman online tuh udah lumayan gak ada yang kayak gitu, ospek-ospek yang harus gimana-gimana ya, karena online. Dan cuma entah kenapa setelah online tuh bukannya menghilang, malah diadain lagi. Padahal udah bagus padahal udah bagus menghilang gitu kan. Tapi entah kenapa, entah dari siapa gitu pencetusnya, ada yang ngajuin, "Ah, harus diadain lagi ospek kayak gitu." Bahkan ya ada kayak misalnya kita tuh harus makrab lah, turlap kayak gitu-gitu, yang kita satu angkatan harus main kemana dan si seniornya yang Ngurusin ngurusin dan ya. ya udah ketebak sih jadwalnya ngapain. Kamu juga mungkin. Iya, tapi kalau aku di sini kan aku sebagai MPF, Majelis Perwakilan Fakulti, itu aku terlibat juga sih sebenarnya sama orientasi pelajar maba ini di fakulti, tapi bedanya tuh kita itu kayak bikin acara yang welcome. Kami yang bikin Oke. persembahan khusus untuk menyambut kedatangan maba-maba ini kan. Jadi kayak di situ mereka itu jadi lebih dihargai gitu. Jadi lebih memanusiakan manusia gitulah kira-kira. Ngerti. Iya. Berarti nggak ada sesi marah-marah gitu. Enggak ada sama sekali. Itu cuman ada sesi sharing, nasihati, terus ada persembahan yang simple-simple kayak gitu aja. Oke, next, aku pengen tahu deh sama keseharian atau rutinitas mahasiswa itu gimana sih sehari-harinya? Boleh dimulai dari Kak Hani dulu? Oke. Mungkin tergantung juga nih, kamu tuh termasuk
kategori yang mana, karena ada kupu-kupu, pulang, ada kura-kura, kuliah rapat, ada kuda, kuliah dagang, sambil bisnis. Nah, kebetulan aku mungkin maksudnya lebih ke kura-kura, kuliah rapat karena dulu tuh apalagi pas semester-semester awal aku banyak join lumayan beberapa komunitas, organisasi, bahkan kepanitiaan juga gitu. Jadi untuk kesehariannya ya seperti biasa gitu ya, pagi-pagi siap-siap kuliah, terus seringnya sih malamnya tuh nggak langsung pulang, jadi ya rapat dulu biasanya. Terus kalau weekend, nah weekend ini aku ngerasanya kurang nggak ada liburnya karena itu tadi, kalau nggak bikin event, aku yang ngajar itu tadi yang komunitas sosial itu. Terusnya dulu dulu itu aku sempet, join asrama kepemimpinan juga. Jadi, aku tuh pengen ngerasain rasanya jadi anak kos gitu, karena aku tuh warga lokal. Kalau warga lokal ya, eee, kelihatanlah kegiatannya tuh template banget. Mungkin habis kuliah pulang, makan udah ada, nyuci baju ya udah ada gitu, semuanya tuh gampang. Tapi kalau di asrama kepemimpinan ini lebih mandiri sih, kayak makan apa harus beli sendiri, nyuci sendiri, apa-apa sendiri gitu. Makanya aku join asrama kepemimpinan ini gitu. Jadi, ya kurang lebih sama mungkin dan tergantung kamu tuh kategorinya mana gitu. Oke. Oke, kalau aku ya, kalau aku mungkin bisa diidentifikasikan sebagai kuliah rapat dan juga kuliah pulang. Gabungan dua-duanya itu karena aku itu, tiap minggu akan pulang biasanya, hari Jumat, terus hari Minggu tuh pulang lagi ke UPN. Aku pulang ke Ipoh, ke rumah orang tuaku, bantu mereka, bisnis, dagang, sebagainya macam dan seterusnya, pulang lagi ke UPM untuk kuliah dari sini. Jadi rutinitas biasanya tuh kayak biasa, bangun, sholat subuh, kalau nggak ada kelas ya sambung tidur balik karena aku itu kayak burung hantu ya, karena aktifnya tuh sekitar jam 1, 2, 3 dan ke atas baru bisa ngerjain tugas gitu. Jadi, bangunnya itu ya memang cuma untuk sholat dan tidur lagi dan, kalau ada kelas ya kita pergi ke kelas dulu, sarapan, segala macam. Terus, biasanya itu memang bisa dikatakan karena aku aktif organisasi, jadi aku itu memang boleh dikatakan setiap hari itu ada aja rapat untuk, membincangkan agenda-agenda untuk acara-acara yang bakal berlangsung gitu. Terus, kalau untuk ya sama untuk assignment, untuk tugasan-tugasannya itu, karena kita ini udah, terlalu aktif gitu, aku itu sampai harus mencuri-curi masa peluang untuk bikin, assignment, tugasan-tugasan yang diberikan biar balance gitu ya. Jadi, organisasinya aktif, IPK-nya juga enggak terlalu jelek. Oh, sama ini sih, kalau di IPB tuh terkenal akan lapraknya untuk yang saintek. Jadi, biasanya kita kuliah langsung laprak sampai malam. Bahkan ada beberapa temenku yang dari jurusan tertentu gitu yang memang banyak lapraknya sampai begadang kadang. Jadi kayak begadang tuh udah jadi biasa aja gitu, iya. kuliah laprak ya Iya, jadinya. Tapi karena ada obrolan ini kita jadi punya satu kategori baru loh teman-teman, kuliah rapat pulang dagang. Itu dari Karabi. Iya, bisa dikatakan Semuanya Iya, Iya, aku kan, belajar, komunikasi. Jadi itu kayak enggak ada yang benar-benar yang menjurus kepada apa-apa tertentu gitu. Jadi memang harus aktif organisasi untuk mengasah soft skill yang lain gitu. Jadi emang nggak ada pilihan gitu, harus bisa gitu. ngerti emang harus bisa. Nah, kalau dari rutinitas-rutinitas yang berbeda tadi ini ya, dari yang di Indo gimana, di Malaya gimana, ada nggak sih, habit ataupun norma yang membedakan gitu, yang menurut kalian, "Oh ternyata seperti ini ya kalau di sini," gitu? Silakan, mungkin dari Kak Arabi. Kalau aku ya sebagai orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang hidup dari kecil di Malaysia ini, kalau menurut aku di sini norma-norma kehidupannya itu lebih Islami dibandingkan dari Indonesia karena,
kita itu kan kalau di Indonesia itu kan kayak, laki-laki sama perempuan itu bersalaman itu nggak apa-apa kan, tapi kalau di sini itu nggak boleh gitu. Jadi bukan, budaya di Malaysia yang laki-laki sama perempuan itu, kayak bersentuhan gitu, itu nggak boleh. Jadi duduknya juga kadang emang, nggak ada yang melarang, tapi emang udah jadi kebiasaan dipisah. Yang laki-laki di sebelah sini, yang wanitanya di sebelah sini. Jadi aku pikir itu antara yang paling mencolok sih kalau untuk, orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia kita. Ngerti ya sih. Kalau Fahani gimana? Ya itu bener sih yang tadi diucapin Kak Rabi, aku juga sempat kaget gitu, oh ternyata kalau kuliah di UPM tuh gini ya. Karena pas aku pertama kali masuk kuliah itu memang terlihat sekali, oh ya, GP, oh kalau cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak lebih nyampur ya sama bener juga tuh kalau kita di Indonesia kan kalau join community kadang ada salaman atau apa gitu, tos ya udah gitu kan. Itu salaman. Tapi kalau di sini tuh masih menjaga banget ya kayak salamannya bener-bener gini gitu. Kalau di kita kalau join, "Hai, mana?" Tol, terus gitu. Tuh. Sama mungkin normanya ya itu kalau ke temen, kalau udah ke dosen kita mungkin karena, berasa banget gapnya jadi mungkin kita kalau ke dosen tuh lebih sopan, lebih apa ya, dalam artiannya entah mungkin lebih takut atau gimana, jadi kita bener-bener kayak lebih merajakan dosen, sungkan sih, tuh. Iya benar, karena di sini dosen itu ya seperti ibu bapak kita aja gitu, seperti keluarga, seperti teman, dekat tapi masih saling menghormati gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi this or that. Jadi nanti para narasumber bakalan milih salah satu, mana nih mereka yang prefer yang mana nih di antara dua pilihan ini. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, lebih pilih yang mana? Tuition fee yang naik atau biaya hidup yang naik? Kak Hani dulu dong. Oke, untuk yang pertama aku milih biaya hidup yang naik deh. Ini kerasa banget di aku pas kemarin masuk ke UPM kan ada mobility fee dan itu mobility fee-nya naik gitu dan itu langsung berasa banget gitu loh, eee harganya berubahnya dan kalau aku mikirnya kalau misalnya pada saat itu kita nggak punya uang segitu, kita kemungkinan nggak bisa masuk ke UPM gitu loh. Tuh, jadi, kenapa aku milih, biaya hidup tuh karena aku mikirnya kalau biaya hidup yang naik tuh kita lebih bisa menghandle itu gitu loh. Kalau misalnya tuition fee, kita nggak bisa menghandle misalnya universitas naikin segini kita nggak bisa, ngubah itu gitu. Tuition fee-nya tetap naik dan gaji kita misalnya tetap segitu, kita punya segitu gitu loh. Kalau misalnya kita emang bisa bayar, ada uang segitu alhamdulillah, tapi kalau lagi gak ada, ya udah, kamu nggak bisa masuk ke UPM gitu, ke universitas itu. Tapi kalau biaya hidup naik menurutku masih bisa kita handle, dalam artian kalau misalnya biaya hidup naik, tapi kalau kitanya misalnya masih bisa ngehemat, itu kita masih bisa nge-handle itu. Kayak misalnya harga-harga beberapa makanan naik, misalnya sekali makan aku, biasa Rp5, sekarang jadi Rp10. Tapi kan ada beberapa menu lain yang harganya masih di bawah gitu. Jadi atau mungkin bisa kita ngurangin yang biasanya kita makan 3 kali sehari, mungkin jadi 2 kali atau mungkin puasa. Jadi kita bisa menghandle itu dengan mengubah gaya hidup kita. Ngerti ngerti. Kalau Kak Rabi gimana nih? Ya kalau menurut aku mungkin ada sedikit percanggahan atau perbedaan ya sama Hanifah. Kalau aku lebih milih tuition fee naik. Karena apa? Karena tuition fee itu kita itu cuma sekali bayar. Tapi kalau biaya hidup yang naik itu bisa berdampak juga kepada naiknya kos cara hidup sehari-hari. Karena aku dulu ngambil jurusan ekonomi, jadi aku tahu sebab dan akibatnya itu. Jadi korelasi antara kenaikan kos cara hidup dengan kenaikan tuition fee itu bisa berdampak dan saling saling mempengaruhi. Jadi karena itu aku lebih milih tuition fee yang naik karena kita itu cuman sekali bayar, itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kos sara hidup yang naik itu akan berlanjut sehari-hari, dan itu kalau kita menghitung peratusan kenaikannya itu, perbedaan partisannya itu mungkin lebih tinggi kenaikan kos sara hidup kalau dibandingkan dengan kenaikan tuition fee gitu. Jadi aku lebih ya udah mending naik tuition fee-nya aja gitu. Oke, ngerti. Itu perbedaan Iya, beda ya jawabannya ya, punya opini masing-masing. Tapi nggak apa-apa, seru jadinya. Betul banget. Kita jadi tahu lebih banyak. Iya, betul. pendapat gitu. Bener Cara- betul mendapat. Cara orang berpikir kan beda-beda tergantung Betul sekali. background-nya juga kan. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ya ke pertanyaan kedua disordernya. Udah siap belum? Ya dong. Oke. Untuk pertanyaan kedua, lebih milih mana kalau misalnya tiba-tiba dihadapi tantangan kesehatan mental sendiri-sendiri yang bisa mengganggu sehari-hari dalam berkuliah, atau isu global yang berdampak juga kehidupan sehari-hari kuliah. Yang boleh. Aku jawab dulu Kak. Ya boleh Kak Rabi dulu. Kalau Silakan. ini aku udah pernah mengalami kedua-duanya. Jadi aku lebih milih kepada isu global yang berdampak kepada sosial, karena itu kita bisa menghadapinya secara bersama teman-teman gitu. Sebagai contoh, dulu waktu aku ngambil STPM itu kan yang kayak udah yang aku kabarin sebelum ini cuma setahun setengah. Tapi karena adanya COVID ini, itu jadi 2 tahun setengah, dan itu pressure-nya udah lain gitu. Jadi kita itu bersama teman-teman kompak gitu, saling nguatin, saling menyemangati biar bisa lulus sama-sama. Tapi kalau untuk kesehatan mental itu kita itu cuma sendiri-sendiri gitu. Walaupun mungkin kita bisa sharing, kita bisa cerita, tapi itu nggak bakal menyelesaikan masalah juga ya kan. Tapi uh, dampak ke depannya itu lebih besar untuk kesehatan mental. Jadi aku lebih milih isu global yang berdampak kepada semua, karena kita itu nggak sendirian, orang lain juga sama. Paham. Kalau Kak Hani sendiri? Sebenarnya kita berbeda lagi. Oh iya. Tadi pemikirannya mirip tapi beda. Ada yang beda. Oke. Kalau Oke. aku memilih ke mental health. Kenapa? Karena kalau global issue yaitu karena aku mikirnya kalau global issue dampaknya ke banyak orang gitu. Entah tentang climate change, entah tentang peperangan kayak gitu. Jadi lebih banyak orang yang suffer gitu. Dan kalau misalnya mental health justru karena sendiri, dan sama aku juga udah pernah mengalami yang COVID juga pernah, yang Dua-duanya lah. ya sama lah kita. Mental health juga ya nggak mau mendiagnosis, tapi ya pernah lah mengalami hari-hari yang kayak stres kayak gitu. Berat banget. Kayak Ya. nggak mau ngelanjutin hidup. Iya, kan? pernah lah Nah, kita pernah. masa-masa kayak gitu. Iya. Nah, aku ngerasanya kalau itu mungkin ya udah aku aja yang ngalamin gitu, yang suffer aku aja. Tapi kalau global issue kayak lebih banyak orang yang suffer gitu. Dan kayak aku ngerasanya oh ya udah mending aku aja gitu loh. Dan aku ngerasanya aku bisa menghandle itu dengan dibantu teman-teman dan keluarga gitu. Jadi aku mikirnya lebih ke kalau dampak global issue lebih banyak orang yang terkena dampaknya. Kalau mental health mungkin lebih sendiri dan lebih bisa dihandle oleh kita sendiri kayak gitu. Oke. Berarti point of view beda banget ya berarti ya. Jadi tahu oh Iya. Jadi kayak dapat Walaupun- insight baru sih Iya. jadinya. Aku yakin sih teman-teman yang nonton juga jadi kepikiran, aduh aku yang mana ya kira-kira, aku lebih mending yang mana ya gitu. Oke, seru banget nih Kak sharing kita kali ini. Kita jadi tahu kalau di akademik Indonesia dan Malaysia banyak sekali persamaan dan juga perbedaan yang bisa kita saling tahu lah di sharing kali ini. Kalau menurut Kak Rabi dan Kak Hani sendiri, feedbacknya apa nih untuk sharing kita kali ini? Boleh dimulai dari Kak Hani dulu? Kalau dari aku, jujur aku seneng banget bisa ngobrol sama Arabi, sama teman-teman yang lainnya. Karena aku jadi bisa dapet insight baru gitu. Karena jujur aku juga belum terlalu lama di sini. Kalau Arabi kan beneran dari kecil ya. Kalau aku ya bener-bener baru hitungan bulan di sini. Aku jadi lebih tahu budaya-budaya, etika dan hal-hal lainnya di Malaysia. Utamanya belajar di UPM tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Culture di sini kayak gimana. Dan aku ngeliat emang
walaupun dekat kita tuh berbeda gitu, tapi banyak hal yang samanya juga gitu. Dan menurutku untuk hal-hal baiknya bisa tuh aku ambil dan nanti dibawa ketika aku ke Indonesia gitu. Dan intinya bener sih, walaupun banyak perbedaan, aku merasa kita tetap saudara gitu loh. I see. Kalau dari Kak Arabi sendiri gimana? Ya, kalau dari POV aku sebagai orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia, udah dari kecil dan membesar di Malaysia, kalau menurut aku kita ini wajar, memang banyak persamaan dan ada juga perbedaan karena kita harus paham dan melihat konteksnya terlebih dahulu, di mana bangsa itu datang lebih awal daripada negara. Jadi tidak salah jika kita ada persamaan dan juga kekurangan, karena yang menjajah Indonesia dulu Belanda, terus yang menjajah Malaysia dulu kan British. Jadi di situ terdapat perbezaan dari segi budaya dan juga pendidikan lah terutamanya kan. Jadi untuk itu tidak mungkin kita sekarang berpecah kerana sejarah, tetapi tidak mustahil suatu saat nanti kita juga akan bersatu karena sejarah yang sama. Betul. Gak terasa ya, udah bermenit-menit kita ngobrol bareng Kak Hani dan juga Kak Arabi. Thank you banget buat Kak Hani dan juga Kak Arabi sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng PPTV Malaysia. Teman-teman di rumah juga jangan lupa tungguin video kita selanjutnya dan sampai jumpa. Salam 24 jam.